pagi jemaat kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Semoga di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bisa bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita, dan siap untuk menjalani hari ini. Bersama saya, Pendeta Elisa Rositawati, yang akan menyapa Bapak Ibu Saudara di dalam morning call di hari Senin ini, 25 Oktober 2021. Sebelum kita membaca, mendengar, dan renungkan firman Tuhan sebagai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena perlindungan-Mu, oleh karena penyertaan-Mu sepanjang malam kami, yang telah Engkau berkati Tuhan, untuk kami dapat beristirahat, untuk kami dapat melepaskan lelah dan penat kami, sehingga pada pagi hari ini kami Engkau perkenankan bangun dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi pelajaran bagi kehidupan kami pada pagi hari ini. Kau berkati Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh kami lakukan di sepanjang kehidupan perjalanan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan tuntunan Sabda Bina Umat terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 6 sampai dengan 8. Kitab Keluaran pasal 16 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat ini, kita melihat ada pimpinan Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan bagi umatnya. Mereka disertai oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan pada saat ini orang-orang Israel bersungut-sungut. Kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka merasa bahwa mungkin Tuhan tidak lagi menyertai mereka. Bahkan di beberapa ayat di sebelumnya dan sesudahnya, orang Israel berkata, biarkanlah kami tinggal di sini. Mereka bersungut-sungut. Mereka mengeluh akan keadaan hidup mereka. Mereka lupa ada Tuhan yang menyertai hidup mereka. Walaupun tidak secara gamblang ditunjukkan bagaimana rupa dan bentuk Tuhan, tapi di sini ada Musa dan Harun yang membantu mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebetulnya sudah menjadi hal yang menyedihkan ketika mereka tidak percaya akan penyertaan Tuhan.
Mereka memaksakan kehendak mereka sendiri. Tuhan yang membawa orang Israel itu keluar daripada Mesir. Bahkan di dalam perjalanannya tadi disebutkan bahwa setiap pagi mereka diberikan roti mana. Mereka diberikan roti mana oleh Tuhan setiap pagi. Dan setiap sore menjelang petang hari, dia berikan oleh daging oleh Tuhan. Bagaimana mereka bisa bersungut-sungut? Harusnya mereka bersyukur. Masih ada persediaan, masih ada perbekalan yang dapat mereka makan di dalam perjalanan mereka, sehingga mereka tidak kelaparan. Mereka denial, mereka merasa menolak penyertaan Tuhan di dalam wujud Musa dan Harun. Mereka selalu lupa bahwa Tuhan selalu memperhatikan mereka. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu bantuan sesama kita untuk kita dapat menopang satu dengan yang lainnya. Mereka dan kita harus punya penguasaan diri di dalam kesulitan hidup seperti orang Israel ini. Kesulitan hidup mereka, kita tetap harus menguasai diri supaya jangan kita salah melangkah, supaya kita jangan salah langsung berkata kepada Tuhan, mana Tuhan penyertaan-Mu? Di dalam kesulitan hidup kita, andalkanlah Tuhan. Libatkanlah Tuhan di dalam hidup kita, dalam keadaan apapun. Jangan andalkan ego kita, Bapak Ibu Saudara. Sia-sia hidup kita ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sia-sia kehidupan kita ketika kita merasa diri kita lebih penting ketimbang segalanya. Jangan biarkan ego kita menutup mata hati kita, karena kita merasa tidak diperhatikan. Kita mencari perhatian sana sini, padahal lupa yang memperhatikan kita yang terutama adalah Tuhan. Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita. Kan ada lagunya, mengasihi lebih sungguh. Tuhan terlebih dulu mengasihi kepada kita. Tuhan juga terlebih dulu menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan di dalam konteks bacaan kita hari ini, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah merancangkan siapa yang akan menyertai mereka sehingga mereka tetap fokus pada perjalanan keluar dari Mesir. Tuhan sudah mempersiapkan juga bukan hanya siapa yang mendampingi mereka, tapi apa yang akan mereka bawa dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Tuhan sudah menyediakan segalanya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dengan siapa kita bekerja, dengan apa kita akan bekerja, sarana prasarana yang kita pakai di dalam kehidupan kita, makanan minuman yang kita konsumsi setiap hari di dalam kehidupan kita, itu sudah Tuhan persiapkan. Percaya, hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita percaya kepada pimpinan kita. Tinggal bagaimana kita mengikuti arahan dari pimpinan kita. Bagaimana kita bisa saling mendukung pimpinan kita.
tidak menyalahkan mereka. Manusia memang kalau sesekali kita temui pimpinan kita salah dalam memimpin, oke, kita tegur. Kalau kita menemui sesama kita salah mungkin dalam menjalankan hidupnya, oke, kita tegur. Tapi ingat itu semua, ada pimpinan Tuhan. Kita dipimpin oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita disediakan banyak hal oleh Tuhan. Itu kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan tidak ingin kita kekurangan. Tuhan ingin kita hidup dalam kecukupan. Tuhan ingin kita hidup di dalam kasih dan pertolongan. Mari Bapak Ibu Saudara, di minggu akhir Oktober ini kita mendukung pimpinan kita, Majelis Sinode, di dalam menjalankan dan juga mengikuti persidangan sinode. Kita percayakan ini semua kepada Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam penyelenggaraan persidangan sinode dalam minggu ini. Biarkanlah hikmat Tuhan, biarkanlah berkat Tuhan menyertai mereka. Tugas kita ya tinggal mohon berkat kepada Tuhan bagi pimpinan kita, sehingga di dalam perjalanan gerak langkah pelayanan Bahtera GPIB ini boleh diberkati oleh Tuhan, boleh disertai oleh Tuhan, dan apapun yang kita butuhkan di dalam pelayanan kita juga Tuhan ikut campur di dalam menyediakannya bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ketika kami menyadari Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup ini, biarkanlah kami melibatkan Engkau di dalam setiap perkara di dalam hidup kami. Dan jangan biarkan kami melupakan kasih. Jangan biarkan kami meninggalkan kasih setia-Mu Tuhan. Melainkan kami terus percaya akan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk persidangan sinode GPIB yang akan berlangsung di minggu ini. Kiranya terus memberkati, memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, bagi para peserta yang mengikutinya, bagi fungsionaris Majelis Sinode yang boleh memimpin jalannya sidang. Kiranya memberkati mereka satu persatu dalam kasih Tuhan. Biarkanlah persidangan sinode ini boleh menghasilkan yang terbaik bagi gerak langkah pelayanan GPIB ke depan. Berikanlah juga kepada para peserta kesehatan daripada-Mu ya Bapa, agar mereka boleh mengikuti dengan baik dan boleh mengikuti dari awal sampai akhir dengan baik ya Bapa. Kami berdoa pada saat ini untuk kami sekalian yang akan memulai hari-hari kami. Kau memberkatinya Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini boleh mendatangkan kebaikan dan sukacita bagi hidup kami. Biarkanlah kehendak-Mu saja yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami pada saat ini juga berdoa bagi keluarga kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Kau memberkatinya Tuhan. Kau juga akan menjauhkan mereka daripada mara bahaya. Biarkan kasih Tuhan terus menyatukan kami dalam kasih kekeluargaan. Kami mau untuk saling menopang dan mendukung satu dengan yang lain Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, terkhusus untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di muka bumi ini.
Engkau saja yang berperkara atasnya Tuhan. Biarkanlah semuanya itu boleh berlalu dan kami boleh kembali melakukan tugas tanggung jawab kami, tentunya dengan protokol kesehatan yang berlaku demi kesejahteraan kami dan juga dunia ini. Kami juga berdoa pada saat ini untuk mereka yang sakit, Engkau pulihkan Tuhan. Mereka yang bergumul, Engkau ganti ratap tangis mereka dengan sukacita dan kebahagiaan. Biarkanlah mereka merasakan pertolongan daripada tangan Tuhan di dalam hidup mereka. Inilah doa dan kami Tuhan. Banyak sekali doa yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.